Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kreator semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu, termasuk pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang mengetahui bagaimana hewan ternak mampu menghasilkan susu, yang merupakan salah satu minuman yang paling banyak diminum pada masa itu. 1400 tahun yang lalu, orang mengira bahwa susu berasal dari lemak putih di dekat puting. Namun hari ini ternyata dugaan itu salah. Al-Quran menjelaskan pembentukan susu dalam satu ayat dalam surat An-Nahl ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dikatakan dalam ayat ini bahwa susu terbentuk antara tahi atau kotoran dan darah. Apa maksudnya Al-Quran mengatakan demikian? Bagaimana mungkin susu dihasilkan berada di antara tahi dan darah? Dalam ayat ini, kata farsin diterjemahkan ke dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah tahi atau kotoran. Meskipun secara makna penerjemahan ini dapat diterima, akan tetapi secara bahasa, tahi atau kotoran pembuangan tubuh dalam bahasa Arab yang sebenarnya adalah raud, bukan farsin. Farsin merupakan hasil pencernaan makanan yang masih berada di dalam perut ataupun usus. Dengan kata lain, farsin adalah keadaan sebelum raud, ketika masih berada di dalam usus. Ketika sudah keluar dari tubuh, baru dinamakan raud. Jika kita melihat penjelasan mengenai farsin menurut Arabic English Lexicon, di sini dijelaskan bahwa farsin adalah sirjiin atau makanan yang telah dicerna selama masih berada di dalam karisi atau organ pencernaan dalam tubuh hewan, atau bisa juga diterjemahkan sebagai ampas yang masih ada di dalam organ pencernaan. Secara biologi, bahan dasar yang memungkinkan nutrisi tubuh muncul sebagai hasil dari perubahan kimiawi dalam proses sistem pencernaan. Zat yang dicerna ini kemudian melewati dinding usus ke dalam aliran darah. Nah, karena sirkulasi darah inilah nutrisi bisa mencapai organ pembentuk susu. Seperti jaringan tubuh lainnya, kelenjar susu dipelihara oleh nutrisi yang dibawa oleh darah. Karena itu, darah memainkan peran penting dalam pengumpulan nutrisi dari bahan makanan. Pada kantong susu dilengkapi dengan pembuluh darah yang lebih kecil salurannya. Yang mengagumkan di sini adalah darah pada tubuh hewan tidak bercampur dengan darah yang menjadi pengangkut susu. Di sini susu disekresikan atau disaring oleh sel-sel sekresi yang terhubung dengan kelenjar penampung sehingga aliran darah tidak ikut tercampur. Walaupun dalam proses ini masih ada bagian darah yang ikut masuk, yaitu sel-sel somatik dalam jumlah yang sangat-sangat kecil yang hanya bisa dideteksi dengan bantuan alat di laboratorium. Lain cerita kalau kelenjar susu ini mengalami infeksi, susu yang dihasilkan akan mengalami penurunan kualitas karena terjadi peningkatan jumlah sel darah putih dalam susu. But this is a cow's udder that's opened up, and this is what it really looks like, and it's pretty simple. We always think about the end of the part of the cow that we pay attention to is the teat, and then you know that there's the street canal, and then when you open it up, you can see this little white thing in here, and that has the fancy name of the rosette of Furstenberg. But this is where what keeps the milk in and where the milk goes out, and then there's a series of ducts that keep getting smaller until you get up into this parenchyma where the milk is secreted, and there are little like small grape clusters up in here that are actually the action parts of the milk production. There's little cells around, little muscle cells that are around these glands that contract and are involved with milk letdown. So we can gather around here and look at that if you want to. There's two other interesting things about this udder. One is that this is the fore udder, and this cow had one of these big nasty ulcers that are at the fore udder. Secara umum, manusia tidak bisa secara langsung mengkonsumsi makanan yang setengah dicerna atau masih dalam tahap proses pencernaan di dalam tubuh hewan, karena salah satu senyawanya dapat menyebabkan penyakit parah dan bahkan kematian. Berkat sistem biologis yang sangat kompleks yang telah Allah ciptakan dalam perut hewan, sesuatu yang tadinya beracun dan tidak dapat dikonsumsi itu menjadi makanan yang bersih dan sehat untuk manusia dari cairan ini. Pembentukan susu dengan sendirinya merupakan keajaiban penciptaan yang luar biasa dan merupakan mukjizat lain dari Al-Quran bahwa informasi rinci tentang proses pembentukan susu itu harus dimuat dalam Al-Quran. Sebagaimana telah kita saksikan, informasi tentang pembentukan biologi susu dalam surat An-Nahl ayat 66 ini sangat sesuai dengan fakta yang ditetapkan oleh ilmu pengetahuan modern. Jelas sekali bahwa informasi semacam itu yang dibutuhkan pengetahuan rinci tentang sistem pencernaan mamalia tidak mungkin diketahui pada saat Al-Quran diturunkan, sehingga sekarang kita tidak punya alasan lagi untuk kurang yakin dengan kebenaran Al-Quran.
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Fussilat ayat 53. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأحبك كثر ما ناديت باسمك وانجرح صوتي